wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzil 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qurba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang setiap hari kita merasakannya. Salawat wa salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya hingga sampai buat kita sekalian yang insya Allah akan tetap bersabar dalam kondisi apapun untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslim rahimakumullah, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, antara baik dan buruk. Dan begitulah Allah SWT senantiasa pasangkan antara dua pasangan, ada langit, ada bumi, ada pria, ada wanita. Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat kedua, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, lalu sebagian di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Dalam firman Allah SWT yang lain, surah Al-Insan ayat 3, Inna hadinahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan sungguh aku telah memberikan petunjuk kepada kamu yang setiap saat kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu petunjuk untuk tetap berjalan di jalan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 164, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan yang aku perintahkan ini adalah jalanmu yang lurus, maka ikutilah, kata Allah SWT, jalan itu, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu fatafarraqa bikum an sabili, akan dapat mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
daril asfali minan nar. Jadi setingkat lebih rendah kedudukannya dari orang-orang kafir. Karena orang munafik ini merepotkan, mengaku Islam tetapi kelakuannya tidak Islam. Dia justru membenci Islam, bahkan tidak segan-segan juga memerangi Islam. Mereka lebih senang, lebih suka bekerja sama dengan orang-orang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah SWT sudah sampaikan, jikalau kebenaran ini mengikuti nafsu manusia, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wa man fihinna, maka akan rusaklah langit dan bumi, wa man fihinna, dan di antara langit dan bumi. Jadi kerusakannya yang ditimbulkan itu bukan hanya bumi saja, tapi langit pun akan rusak. Kita lihat, kita saksikan bersama apa yang terjadi antara Soviet dan Ukraina. Karena kemudian Rusia ini mengancam, jika kemudian Amerika benar-benar membantu Ukraina, maka dia akan lepaskan senjata nuklir yang kekuatannya 50 kali lipat dari kekuatan bom atom yang diledakkan di Jepang oleh Amerika. Dia udah pastikan akan musnah itu semua, benua Amerika dan Inggris. Bahayanya begitu luar biasa. Akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia saat manusia mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah perintahkan kita ini harus menundukkan nafsu kita, bukan kita ditundukkan oleh hawa nafsu. Makanya dikatakan orang yang pintar, orang yang cerdas, ini orang yang mampu menundukkan nafsunya. Jadi bukan karena titelnya, bukan karena gelarnya, bukan karena jabatan kedudukannya, tapi saat dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal a'zizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang pintar di antara kalian adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk hari matinya. Sementara orang yang bodoh, bagi Rasulullah SAW, orang yang mengikuti nafsunya, bahkan bisa jadi menuhankan hawa nafsunya, tetapi kemudian dia berangan-angan ingin masuk surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dikisahkan dalam surah Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa ammaratu bisu. Yusuf alaihissalam saat digoda oleh seorang wanita yang cantik, istri seorang raja, mengatakan hati kecilnya, nafsunya dia tidak menolak. Karena Nabi Yusuf adalah seorang manusia yang dia tidak lepas dari salah dan dosa. Jadi dia menyatakan, aku tidak menyatakan aku bersih dari salah dan dosa. Karena nafsu selalu mengajak kepada kemaksiatan dan kesesatan. Bahayanya masyarakat muslimin rahimakumullah. Rahimakumullah. Kisah di dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 27.
Allah SWT ingin memberikan satu ibrah, satu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa indahnya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah sampaikan manusia pertama yang menempati bumi ini. Maka Allah sampaikan watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, dan ceritakanlah kisah kedua putra Adam dengan sebenar-benarnya. Di mana saat keduanya berkorban, maka salah satu korban keduanya diterima oleh Allah SWT, yaitu korbannya Habil, dan salah satunya lagi tidak diterima oleh Allah SWT, korbannya Qabil. Lalu Qabil mengatakan, qala la'tulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Aduh rahimakumullah, ini nafsu bahayanya, karena kemudian dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh dan menghalalkan segala cara. Dan yang dibunuh tidak melihat siapa dia, karena kemudian adiknya sendiri di sini dikisahkan, Habil ini adiknya sendiri yang harusnya dilindungi, disayangi, diayomi. Itu pun ketika nafsu sudah memuncak, maka akal menjadi hilang. Karena kemudian ayat ke-31-nya, ayat 30-nya itu mengatakan fatawat lahu nafsu qatla akhihi, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh adiknya. Faqatalahu, dan dia benar-benar membunuhnya. Maka kemudian dia menjadi manusia yang rugi. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimakumullah, saat kemudian dia membunuh adiknya, ternyata dia susah untuk menyembunyikan bangkai adiknya, karena kemudian dibawa kemana-mana, dia dipanggul tuh agar nggak nampak. Ingin disembunyikan agar kedua orang tuanya tidak melihat, tidak mengetahui, yaitu Adam dan Hawa. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, kemudian Allah SWT menyampaikan kisah tentang bagaimana saat Qabil itu pada puncaknya benar-benar putus asa, bagaimana harusnya bangkai adiknya itu disimpan di mana. Maka Allah SWT mengutus burung gagak, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawfata akhi. Maka kemudian Allah SWT mengutus burung gagak untuk memperlihatkan bagaimana seharusnya Qabil menguburkan bangkai adiknya. Masyaallah muslim rahimakumullah, saat manusia ditundukkan oleh hawa nafsu, maka akal menjadi hilang, derajat kemanusiaannya itu menjadi hilang, bahkan kerendahannya tidak lebih tinggi derajatnya dari seekor burung gagak yang memakan bangkai. Maka bahaya. Dia bisa melakukan apa saja, menghalalkan segala cara, bahkan walaupun dengan terang-terangan pun dia akan lakukan, termasuk merubah aturan yang sudah baku, undang-undang. Ini bahayanya. Kenapa? Karena nafsu. Karena kata Allah SWT, ketika nafsu sudah menundukkan dirinya, bahkan seseorang itu bisa menjadikan dia sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa engkau tidak melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya tanpa pengetahuan?
Bagi Rasulullah SAW mengatakan, aluka nafsuka ladzi baina janbaika, musuh sejati kamu adalah nafsu yang ada di antara dua tulang rusuk. Nafsu ini banyak cabangnya, termasuk egois, mau menang sendiri. Ini ada cabang nafsu, maunya tampil, mau disanjung oleh orang, mau dilihat oleh orang, sensitif, nggak mau dinasihati, keras kepala. Ini bagian daripada nafsu. Makanya yang terpenting bagaimana kita menundukkan nafsu kita, karena dia akan senantiasa ikut kemana saja kita pergi. Mau tidur ada nafsu, mau bangun ada nafsu, mau sepi maupun ramai ada nafsu. Rasul bersabda, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Para sahabat bingung, kami baru saja pulang dari peperangan jihad yang besar, tapi dikatakan jihad yang kecil. Kata baginda Rasul, ya Rasul, adakah jihad yang lebih besar lagi dari peperangan ini? Ada, jihadul nafsi, itu jihad melawan hawa nafsu, karena dia senantiasa ada dan nempel dalam diri kita. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, nafsu gak akan hilang. Maka sewaktu-waktu dia bisa muncul dan manusia bisa kembali jatuh derajatnya tumarodatu asfala safilita, ke derajat yang paling rendah, saat kemudian dia lebih mengutamakan nafsunya. Kisah Abdad bin Abdurrahim, seorang hafiz Quran, puasanya Daud yang mulainya gak ketinggalan, tapi di akhir hayatnya dia menjadi manusia yang murtad. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah SWT, karena yang dinilai akhir hayat kita, bukan saat hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga nafsu kita, kita mampu mendudukannya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang muttaqi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. La syarika lahu wa liman jahada wa ghafar. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafa'il yawmal mahsyar. Wa shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi maftasatan bin nazar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqwa fis sirri wal 'alan wa qul khairat wastanibu li sayyi'ati wa qala azza min qawail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna wa iyyakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wa dabbir a'da'ad din innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah